Sebagian saya talaki ya. Ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah. A'udzu aku berlindung. Bi rabbin nasi. Terhadap Tuhannya manusia. Khaliqihim yang menciptakan manusia. Wa malikihim dan yang menguasai manusia. Dikhususkan an-nas. Bizikri dengan disebutkan. Tasyrifan sebagai bentuk pemuliaan. Lahum terhadap mereka. Wa munasabatan. Dan sebagai kesesuaian. Lil isti'adzati untuk memohon perlindungan min syarril muwaswisi dari kejahatan yang membisik fi sudurihim ke dalam hatinya manusia. Malikin nasi rajanya manusia. Ilahin nasi sembahannya manusia. Badalani kedua-duanya jadi badal. Au sifatani atau jadi sifat. Au atfa bayanin atau ataf bayan. Wa udhira dan dizahirkan. Afa al mudhafu ilaihi mudhaf ilaih. Fihi ma fada malikin nas dan ilahin nas. Ziyadatan sebagai tambahan. Lil bayani untuk penjelasan. Min syarril waswasi dari kejahatan setan yang membisik. Asyaitani syaitan. Sumia dinamakan syaitan. Bil hadathi dengan pekerjaan yakni waswas. Likathrati mulabasatihi. Karena banyak bersinggungannya waswas. Lahu terhadap setan. Al-khannasi yang muncul menghilang. Li'annahu karena sesungguhnya syaitan. Yakhnasu adalah dia menghilang. Wa yata'akharu dan mundur. Anil qalbi dari hati. Kullama dzukira setiap kali disebutkan. Siapa Allahu Allah. Alladzi waswisu yang senantiasa membisik fi sudurin nasi ke dalam hati manusia. Qulubihim hatinya manusia. Idza ghafalu apabila mereka lalai an dzikrillahi dari mengingat Allah. Minal jinnati dari kalangan jin. Wan nasi dan manusia. Bayanun bermula ini adalah penjelasan. Li syaitani terhadap asyaitan. Al muwaswisi yang suka membisik. Annahu sesungguhnya syaitan. Jinniyun adalah ada sebangsa jin. Wa insiyun dan sebangsa manusia. Ya. Surat An-Nas. Apa artinya An-Nas? Manusia. Ini sebutan lain untuk makhluk Allah keturunan Nabi Adam. Sebutan lain selain An-Nas adalah Bani Adam. Insanun, Basharun, ya. Itu sebutan untuk manusia kita. Bahasa kitanya manusia. Disebut Bani Adam karena keturunan Adam. Disebut Bashar, apa artinya Bashar? Kulit. Kelihatan kulitnya.
Ya. Disebut insan karena banyak kenisyannya, banyak lupanya. Wa masummiyal insanu illa binisyanin wa mal qalbu illa annahu yataqallabu. Tidak dinamakan insan kecuali karena banyak lupanya. Yang lupa kan? Dinamakan nas karena naus atau nawas, berkembang biak. Allah ciptakan satu, kemudian ciptakan pasangannya siapa? Hawa, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, berkembang biak. Ya. Ini dari segi bahasa. Surat An-Nas termasuk surat Makkiyah, yakni yang diturunkan oleh Allah dalam periode dakwah taksis, baik di Mekah atau di sekitarnya. Dakwah taksis artinya dakwah peletakan pondasi. Apa pondasi? Tauhid. Di mana Rasulullah SAW berdakwah di awal-awal itu meletakkan dasar tauhid. Bagaimana agar manusia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Didakwahkan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah. Bahasa Arabnya musyrik. Dan mereka sudah mapan dengan kesyirikannya, karena sudah dilakukan secara turun-temurun. Jadi bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Mereka melakukan proses penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah lama. Ya. Jadi mereka sudah mapan dengan kesyirikannya. Ketika dakwah tauhid disampaikan kepada mereka yang sudah mapan di dalam kesyirikannya, ini akan terjadi penolakan. Terjadi penolakan. Apa-apaan ini? Kan gitu. Apa-apaan ini? Penolakan ini dilakukan oleh berbagai kalangan. Wanita yang sudah mapan dengan kebiasaan buruknya menolak. Laki-laki menolak, anak muda menolak, orang kaya menolak, ya. Para pejabat menolak. Yang sedikit penolakan terhadap Rasulullah SAW adalah orang-orang miskin. Maka jangan heran kalau yang pertama dan paling banyak merespon dakwah Rasulullah SAW di awal-awal itu adalah dari kalangan miskin. Kemudian orang-orang kaya yang sadar dengan kehilapannya. Abu Bakar, orang kaya. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Utsman, orang kaya. Ya. Yang pertama kali menyambut dakwah beliau adalah Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna itu artinya nyonya. Ya. Disingkat oleh bahasa kita jadi Siti. Kalau tuan apa bahasa Arabnya? Sayyid, disingkat jadi Sid. Nah, Sid Ahmad, Siti Fatimah. Ya. Nah, di antara yang menolak itu adalah mereka dari kalangan Yahudi. Ya, dari kalangan Yahudi. Meskipun di Mekah belum banyak orang Yahudi, tapi ada. Kalaupun bukan Yahudi, mereka yang bau-bau Yahudi. Termasuk melakukan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Di antaranya kejahatan orang Yahudi itu adalah mereka suka menggunakan ilmu sihir. Jadi ilmu sihir ini adalah warisan dari bangsa Yahudi. Dulu di zaman Bani Israel, ya, praktek sihir ini pernah ditumpas sampai ke akar-akarnya di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dibabat itu habis. Puncak kejayaan sihir itu di zaman Nabi Sulaiman. Di mana kalau perang antar suku, perang antar kampung, itu mereka tidak segan-segan menggunakan ilmu sihir. Ya. Saling santet. Dan santetnya itu benar-benar kelihatan, angin datang lagi seperti di film-film kayak begitu. Ya.
Kita baca di sirah-sirah seperti itu, sejarah-sejarah. Rasulullah SAW selain mendapat serangan secara mental. Apa serangan secara mental itu? Di antaranya tudingan kepada beliau bahwa beliau itu adalah orang gila, bahwa beliau itu adalah penyihir, bahwa beliau adalah penyair, ya. Juga mendapat serangan secara fisik. Dan yang tidak segan untuk melakukan serangan secara fisik adalah orang Yahudi, ya. Di antaranya, kalau orang Yahudi kan di mana? Di Madinah kan, dominan di Madinah. Pernah Rasulullah SAW akan dibunuh, ya. Orang Yahudi ini mengundang Rasul untuk berkunjung ke rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba si orang Yahudi ini naik ke loteng. Tahu loteng ya? Dia sudah siap untuk menimpuk Rasulullah SAW dengan batu. Namun Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan lewat malaikat Jibril, kamu harus keluar dari rumah ini. Ya, keluar dari rumah tersebut, sehingga si orang Yahudi ini gagal membunuh Rasulullah SAW. Yang berakibat akhirnya bukan hanya dia Yahudi tersebut, tetapi seluruh orang Yahudi diusir dari Madinah. Itu di kemudian hari. Nah, ketika di Mekah pun praktek sihir dilancarkan. Mereka menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya surat An-Nas ini diturunkan di Mekah, meskipun ada yang mengatakan diturunkan juga di Madinah, di periode Madinah, ya. Karena Rasulullah SAW bersentuhan dengan dakwah dengan orang Yahudi itu adalah di Madinah. Kalau di Mekah, kebanyakan orang-orang musyrikin, penduduk asli Mekah yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Allah turunkan surat An-Nas dan Al-Falaq ini satu paket. Ya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan ada serangan dalam bentuk sihir. Ya. Namun perlu diketahui bahwa sihir yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu lebih kepada perasaan. Sebagaimana di dalam satu riwayat, beliau seolah-olah menggauli istrinya padahal tidak. Ya. Beliau merasakan ada sedikit sakit sampai beliau berbaring, ya. Ketika saat itulah beliau dikunjungi oleh dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Bertanya tuh salah satu di antara dua malaikat. Pertanyaan atau diskusi kedua malaikat ini direkam oleh Rasulullah SAW kedengaran. Karena waktu itu Rasulullah SAW dibukakan hijab pendengarannya, sehingga mampu mendengar diskusinya makhluk gaib. Ya, yang lain tidak mendengar. Yang dibukakan hijabnya adalah hanya Rasulullah SAW. Bertanya salah satu dari dua malaikat ini kenapa ini disihir? Siapa yang menyihirnya? Lubaid, ya, Lubaid al-Yahud. Apa media sihirnya? Bukul. Di mana ditaruhnya? Di sumur fulan. Mendengar diskusi ini, kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari media sihir di sumur yang disebutkan di dalam diskusi dua malaikat ini. Tidak mudah untuk menemukan sumur tersebut, karena sumur tua. Ya. Akhirnya ditemukan sumur tersebut, kemudian salah seorang sahabat turun mencari media sihir, dan ditemukanlah di bawah dasar sumur itu ada air sumurnya itu menjadi merah, laksana darah. Ya. Kemudian diangkat batu, ternyata di bawahnya itu ada media sihir dalam bentuk buhul, simpul-simpul. Ada 11 simpul. Maka dibawalah simpul tersebut ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul membacakan dua surat ini, surat Al-Falaq dan An-Nas, setelah diturunkan oleh malaikat Jibril. Dan setiap kali dibacakan satu ayat, terlepas satu buhul. Qul a'udzu birabbil falaq, lepas. Min syarri ma khalaq, lepas kedua. Terus Al-Falaq dan An-Nas berapa ayat? 11 ayat. Al-Falaq 5, An-Nas 6.
Begitu selesai dibacakan Al-Falaq dan An-Nas, maka terlepas 11 buhul ini, kemudian Rasul merasakan enteng kembali. Nah, baik. Hadis ini sahih. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Jangan katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada titik lemahnya dengan disihir, bukan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memang merasakan dampak dari sihir itu sebagai pembuktian kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa yang luar biasa. Manusia biasa dari segi fisiknya, tetapi luar biasa, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa gimana? Manusia biasa kan makan, minum, berkeluarga, betul enggak ya? Berbisnis. Rasulullah SAW biasa. Ya, saum. Sehingga a'rad basyariyah ini membuat kita umatnya mampu mengikuti beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, dan Allah menyuruh kita agar menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kecuali kita itu akan mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu tidak semuanya harus diikuti. Ada kekhususan, ya. Di Rasul yang tidak harus diikuti dan tidak boleh diikuti. Tidak harus diikuti, kita tidak harus lahir dari bangsa Arab, tidak harus. Tidak harus lahir dari rahim Sayyidatuna Aminah, tidak harus. Umatnya tidak harus semuanya laki-laki. Ya. Kita lahir dari rahim siapapun kan manusia. Ya. Kemudian ada kekhususan Rasul seperti istri lebih dari 4, nah, itu kekhususan Rasul. Umatnya nggak boleh lebih dari 4. Maksimal berapa? Nah, gitu ya. Maksimal. Minimal 1. Jangan minimal nggak nikah, jangan. Ya, minimal 1. Karena nikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan terkenanya, ya, dengan isobahnya sihir kepada Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa sihir itu adalah bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Dengan mempelajari mantra-mantra, kemudian mengikuti arahan setan, ya. Orang menyebutnya guru spiritual dan ini sebagainya, hakikatnya setan, ya. Agar kamu mampu seperti ini, baca mantra ini dengan proses seperti ini. Saum, ya, saum yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, wirid yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, melakukan ritual yang bertolak belakang dengan syariah. Umpamanya, tulis mantra ini dengan darah haid wanita, ya. Tulis ayat ini dengan darah haid wanita. Ini kan sangat bertolak belakang dengan syariah, menghina Al-Quranul Karim, ya. Atau yang lebih ekstrim, kalau pengen itu zinahi ibumu, atau mushaf Al-Quran masukkan ke dalam toilet, ngencingi Quran, baru kamu bisa melakukan ini. Hakikatnya itu adalah arahan dari setan agar manusia atau tukang sihir ini benar-benar melakukan kedurhakaan yang sangat, sehingga setan tidak segan untuk membantunya. Setan yang dari kalangan jin yang mampu, ya, menembus sesuatu yang sifatnya metafisik, akan memberikan dampak kepada manusia yang terkena sihir dengan perasaan sakit atau tiba-tiba merasa suka, ya, padahal sebelumnya boro-boro suka, atau tiba-tiba merasa benci kepada orang terdekat. Nah, ya. Karenanya sihir ini bisa dipelajari. Karena sihir bisa dipelajari, orang yang mempelajarinya termasuk dosa besar, grade kedua setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jangan pernah mempelajari ilmu sihir. Hati-hati dengan doa-doa, ya. Yang katanya ini adalah doa untuk penjagaan dan lain sebagainya. Kalau di doa tersebut ada disebut nama tokoh jin.
atau di dalam ruangan tersebut ada proses nggak ada air ya. Ada proses di mana ada hal-hal yang bertolak belakang dengan syariat. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Maka itu sihir. Baik. Ini dari sebab nuzulnya. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita, bismillah, agar terjaga dari sihir, diantaranya dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, ya, plus Al-Ikhlas sebelum tidur. Sebelum tidur, tiupkan dulu, baru baca. Ya, ini untuk menyelisihi tukang sihir. Karena tukang sihir itu biasanya baca mantra dulu baru niup. Nyem 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 puh. Tukang sihir biasanya begitu. Ya. Kalau meruqyah tiup dulu, tiup. Bukan puh, tapi karena kalau puh itu bisa keluar air liurnya. Dan tukang sihir biasanya mengeluarkan air liurnya, disembur. Ya. Kalau ini ditiup lembut, kemudian bacakan. Ya. Sebelum tidur disyariatkan kita tiup lembut, baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Ayatul Kursi, ya. Minimal segitu, usapkan ke seluruh tubuh dari muka, ya. Terus ke belakang, terus depan belakang, diusap aja. Ini sebagai bentuk penjagaan dari gangguan sihir. Kenapa sebelum tidur? Karena dalam kondisi tidur, ya, kita itu lost control, ya, lost control, istirahat, dan kita sepenuhnya serahkan kontrol kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang menggenggam kita, yang menguasai kita, ya. Ruh yaqdhah, ruh kesadaran kita akan keluar ketika tidur itu, ya. Kemudian Allah kembalikan kembali ruh tersebut dan kita kembali terjaga. Betul kan? Kalau ruhul yaqdhah keluar, kemudian bersamaan itu ruhul hayat keluar, ada orang tidur nggak bangun lagi, langsung mati. Ya. Ini kalau ruhul hayat keluar, itu otomatis meninggal dunia. Kita jadi mayit. Kalau ruhul yaqdhah keluar, kitanya masih hidup, cuma kesadarannya yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggenggam jiwa ketika orang yang mati, ya, wallati lam tamut fi manamiha, terus fiyamsiku, masyaallah, astagfirullahaladzim. Hafal ayatnya? Cari tentang itu. Itu adalah tentang ruhul yaqdhah. Oke. Ketika kita akan tidur, kesadaran kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sepenuhnya di dalam genggaman Allah. Karenanya berlindung kepada Allah sebelum tidur, ya Allah, aku nggak bisa ngapa-ngapain, saya serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Maka ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kirimkan malaikat untuk menjaga kita dari setiap lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Mata kita dijaga, mulut kita dijaga, kuping kita dijaga, kemaluan kita dijaga. Kan banyak lubang, betul nggak? Bukti bahwa Allah menjaga. Apakah ketika tidur kita itu, setiap kita tidur banyak makhluk yang yang masuk masuk? Jarang ya orang yang tidur. Kita nih tidur sebagai bukti penjagaan Allah, masuk apa? Kalaupun ada 1-2 lah yang masuk, ini sebagai salah satu bentuk penjagaan Allah. Dan lebih daripada itu, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga orang yang mohon perlindungan kepadanya dari setiap pori-porinya dijaga, sehingga angin tidak masuk. Ya, setan dari kalangan jin itu lebih banyak gampang masuk ke dalam tubuh kita itu lewat pori-pori, lewat pintu di mana ruh keluar, ubun-ubun masuk situ. Ya. Jadi membaca Al-Falaq, membaca An-Nas, termasuk Al-Ikhlas,
Ini sebagai salah satu ikhtiar yang disyariatkan agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan kejahatan jin, ya. Tukang sihir di antaranya. Baik, kita lihat. Qul a'udzu birabbin nas. Kita lihat kandungan ayatnya. Katakan, yang nyuruh siapa? Yang disuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, apabila Rasulullah SAW diperintah, di dalam Al-Quran ya, kata kul ya, dan lain sebagainya, maka perintah yang sama itu berlaku untuk yang membaca Al-Quran. Kul, katakanlah, wahai man ismuk? Kul ya Maulana, kul ya, dan lain sebagainya. Katakanlah. Apa yang dikatakan? A'udzu, aku berlindung. Jadi kita berlindung. Bi rabbin nas, terhadap Rabbnya manusia. Nah, Rasul disuruh berlindung. Ini redaksi ayatnya, Qul a'udzu bi rabbin nas. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah. Diucapkannya lafadz kul, adanya lafadz kul di surat An-Nas ini membuktikan bahwa Rasul tidak pernah mengkorupsi satu kalimat, satu huruf sekalipun dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Coba kalau umpamanya Rasulullah SAW, maaf, dalam tanda petik mengkorupsi, kulnya nggak usah diucapin, langsung aja a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tapi Rasul tidak. Begitu apa yang diterima langsung disampaikan. Qul a'udzu birabbin nas, langsung qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, dari tadi 1-2 aja, lupa saya hitungannya. Qul, katakanlah. Qala, berkata. Ada takallama, berbicara. Ada tahaddatsa, hadatsa, ngobrol. Kalau qul itu qala yaqulu qul qailun, ya. Itu adalah ucapan yang memang bukan basa-basi. Kata-kata yang disertai dengan hati, dijiwai. Itu qala. Qultu, aku berkata. Yaqulu, dia berkata. Qul, katakanlah, ucapkan dengan lisan sertai dengan keyakinan, jadikan bagian dari kehidupan kamu. Apa? A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi bukan hanya omongan saja. Kalau mengatakan a'udzu birabbin nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, harus disertai keyakinan bahwa kita itu memang benar-benar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan juga jiwa kita, jiwa yang berlindung. Bagaimana jiwa yang berlindung? Jiwa yang berlindung itu merendah kepada yang melindungi. Tolong aku, tolong. Itu kan gitu kalau berlindung itu. Tidak sombong. Kalau sombong, tolong aku. Enggak bakalan dong. Ya. Demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kul. A'udzu, aku berlindung. Pernah lihat film perang pakai pedang? Pedang, terus ini pakai apa? Tameng. Nah, a'udzu ini. Itu tameng. Ada nggak tameng itu bahannya dari tempe? Ada nggak? Ada. Pasti tameng ini bahannya dari sesuatu yang keras. Besi. Ya, besi. Kenapa? Karena dia akan dipergunakan untuk menahan sesuatu yang bisa berbahaya. Itu pedang berbahaya. Tameng. Ya. Makanya apa? Benteng-benteng itu kokoh. Ada benteng-benteng peninggalan Portugis, peninggalan Belanda. Coba itu lihat. Kokoh banget, ya. Saya pernah main di Jepara itu, di seberangnya ada Pulau Mandalika. Kebetulan ada alumni kita dari sana, ya. Ini ada benteng Portugis, benar-benar kokoh. Temboknya itu, kalau kita nih tembok, kuat-kuatnya tembok digini itu bisa ambrol. Tembok mereka itu enggak. Tebal, kuat, ya. Jangankan digigit, itu pakai apa, dipukul pakai kampak aja enggak berbekas. Nah, kita berlindung, memohon perlindungan harus kepada yang kuat. Ya, siapa yang kuat? Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlindung kepada syaitan.
Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Lemah setan itu. Harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Ya. Apalagi ini berlindung dari sesuatu yang sifatnya gaib. Harus berlindungnya kepada zat yang maha gaib dengan cara yang disuruh oleh dia, zat yang maha gaib. Jangan berlindung ke zat yang maha gaib dengan bawang putih. Ada kan? Pergi keluar rumah lewat maghrib, bawang putih, pakai penitih. Ngapain? Biar nggak diganggu juri katanya. Ini berlindung kepada apa? Dari gangguan makhluk gaib dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Jangan. Ya. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha gaib. Nih, digambarkan kekuatan Allah itu dengan kalimat Rabbun Nas. Apa Rabbun Nas? Malikuhum, khaliquhum, malikuhum, yang menciptakan manusia, yang menguasai manusia. Itu baru Rabb. Ya. Ini orang petantang-petenteng, padahal bikin tempe aja nggak bisa. Ya, tempe kan lembut. Ya. Bikin tempe aja nggak bisa. Khaliq itu menciptakan itu dari asal tidak ada, belas sama sekali. Ya. Kalau kita manusia, istilah menciptakan itu hanya sekedar kata ganti dari membuat sesuatu yang tadinya tidak ada. Padahal bahan bakunya sudah ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu bukan hanya tadinya tidak ada, bakunya tidak ada sama sekali. Bumi semesta ini, alam semesta ini tadinya nggak ada bahan bakunya sama sekali. Allah menciptakan bahan bakunya, kemudian menciptakan manusia. Itu baru Khaliq. Ya. Hebat kan? Kalau yang menciptakan pasti dia hebat, pasti dia kuat, maka berlindunglah kepada dia. Jangan berlindung kepada yang lemah, apalagi penipu, setan. Ya. Khaliquhum wa malikuhum, yang menciptakan mereka, yang menguasai mereka. Bi Rabbin Nas, terhadap Tuhannya manusia. Loh, Tuhannya manusia doang? Tidak. Ya. Allah itu bukan hanya sekedar Tuhannya manusia. Allah itu Tuhannya manusia, Tuhannya jin, Tuhannya malaikat, ya, Tuhannya binatang, Tuhannya bumi, Tuhannya langit. Kok disebut manusia doang? Khussu bidzikri tasyrifan lahum. Manusia disebutkan secara khusus, disebutkan di sini tasyrifan lahum, sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia. Coba kalau kalian pidato atau ceramah, siapa yang disebutin namanya? Yang disebutin Bapak pimpinan pesantren Ma'had Rafi Fahad Dalusia, ya Haji Faikur Rahman. Cukup satu. Yang lainnya nggak disebut, tasyrifan lah, memuliakan kepada beliau, gitu. Bapak Presiden, Bapak Presiden doang, ya. Bapak RT-nya nggak disebut, tasyrifan lah, memuliakan kepada beliau. Nah, ini pun begitu, manusia disebut tasyrifan lahum, sebagai bentuk pemuliaan. Tapi bukan berarti yang lain tidak dimiliki oleh Allah, tidak diciptakan, tidak, ya. Wa munasabatan lil isti'adzah. Yang kedua, kenapa yang disebut adalah an-nas? Ya, kesesuaian untuk berlindung dari kejahatan setan, ya. Kan setan itu bisiknya ke dalam hati manusia. Setan itu nggak membisik ke hati gunung. Ya. Setan itu tidak membisik kepada hati ikan. Ya. Kerjanya itu membisik ke dalam hati manusia. Makanya yang disebut adalah an-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pengen lama sebenarnya, ya. Cuma memang harus berbagi, ya. Jam 9 harus masuk kelas di sana di Ma'had. Perjalanan dari sini ke Ma'had kampus Mekah 1 jam. Jadi harus berbagi waktu, ya. Jam 8 ini, ya. Nah, jadi mohon maaf tidak bisa tanya jawab, ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita diberikan kemudahan lagi, ya.
Barakallahu fik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.